Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah kerja tim, sehingga dibutuhkan tim yang kuat antara suami istri ketika membangun keluarga atau rumah tangga. Mengapa? Karena perjalanan hidup berkeluarga atau berumah tangga tentu harapannya memang sepanjang usia kita, dan tentu saja banyak dinamika yang akan terjadi sesuai dengan pergiliran hari-hari. Kadang ada suasana lapang, kadang sempit, kadang sehat, kadang sakit, kadang berkelimpahan harta, kadang kekurangan, pusing memikirkan hutang, dan seterusnya. Dan juga ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan orang berkeluarga atau berumah tangga. Sehingga disitulah butuh tim kerjasama yang kuat di antara pasangan suami istri. Namun dalam perjalanan memang tidak sedikit rumah tangga yang mengalami goncangan, di mana yang seyogyanya suami istri itu memiliki hubungan keintiman, kedekatan di antara mereka. Keduanya semakin lama dan panjang usia pernikahan harusnya membuat mereka semakin sinkron, semakin cocok, semakin bisa memahami satu sama lain. Tapi tidak sedikit dalam perjalanan rumah tangga itu mengalami berbagai problem yang mereka tidak mau mengatasinya, dan itu bisa dikenali dari mulai hilangnya keintiman. Beberapa tanda-tanda hilangnya keintiman diantaranya adalah yang pertama, merasa sendirian dan kesepian. Ada pasangan suami istri yang setelah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga dihadapkan pada beberapa masalah, tapi seolah-olah dia harus menghadapi masalah itu sendiri. Misalkan ada seorang istri yang mendapati setiap kali ada masalahnya suaminya nggak mau tahu dan inginnya diselesaikan sendiri, atau seorang suami yang tidak merasakan adanya kehadiran istri. Jadi ada pernah satu kejadian, ada seorang istri yang dimintai suaminya untuk menandatangani sebuah akad pembiayaan, dan namun setelah si istri ikut menandatangani perjanjian tersebut, ketika pada saatnya membayar justru suaminya seringkali menghilang, dan sementara istri merasa tidak ikut menikmati uang yang didapatkan suami dari lembaga keuangan. Dan kemudian juga tidak sedikit para suami ketika pulang ke rumah dia tidak mendapatkan khidmat dari seorang istri, tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dan sehingga seolah-olah dia menghadapi hidup sendiri. Jadi pada kehidupan nyatanya ada surat nikah di situ, tapi mereka tidak merasakan punya suami atau istri. Jadi ada perasaan sendirian. Kemudian yang kedua di antara tanda-tanda hilangnya keintiman adalah merasa ditolak, tidak diinginkan, dan tidak aman. Jadi ada loh suasana suami istri yang merasa tidak nyaman, tidak aman bahkan oleh pasangannya sendiri. Ada satu kejadian seorang suami yang mendapati istrinya selingkuh, dan ketika suami ini memaafkan apa yang dilakukan oleh istrinya ini, justru kalimat yang terlontar dari istrinya kalimat yang tidak menyamankan. Sudahlah mas, ceraikan saya aja karena saya sudah kotor, saya sudah tidak cocok juga jadi istri kamu. Lagi pula saya selama ini tidak mencintai kamu. Selama ini saya menikah karena orang tua meminta kita untuk menikah. Jadi ngapain juga kamu mempertahankan saya tidak pernah mencintai kamu. Betapa runtuhnya harga diri seorang suami ketika mendapati seorang istri mengatakan kalimat seperti itu. Seorang istri yang tidak layak untuk dipertahankan, tentu saja sudahlah dia selingkuh, tapi kemudian justru mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ada juga seorang suami yang setiap kali dia marah, itu yang terlontar adalah kalimat-kalimat yang menyakitkan. Misalkan kalimatnya seperti ini. Ya, sebenarnya yang seharusnya yang nikah sama aku itu bukan kamu. Kamu itu bukan perempuan yang saya inginkan dalam hidupku, tapi kok kita menikah ya, gitu loh. Dan seolah-olah kalimat seperti ini suami ingin menunjukkan bahwasanya sewaktu-waktu dia bisa saja meninggalkan perempuan yang menjadi istrinya itu kalau menemukan sosok perempuan lain yang menurutnya lebih ideal. Suami ini nggak sadar kalau dia dulu ketika mendatangi perempuan ini untuk menikah dengannya, itu bisa jadi ya
si istri yang perempuan yang kemudian menjadi istrinya itu sebelumnya pernah juga menolak beberapa laki-laki yang lain, atau orang tuanya menolak putrinya dinikahi oleh laki-laki yang lain tersebut. Jadi bukan seorang perempuan yang nggak laku misalnya kayak gitu, nggak seperti itu. Jadi seolah-olah merasa hebat, merasa berharga ketika kemudian dia mengucapkan kalimat, sebenarnya jari yang nikah sama aku itu bukan kamu loh. Itu kalimat yang sangat menyakitkan. Jadi istri merasa tidak aman seperti itu. Ini tanda-tanda hilangnya keintiman yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hilangnya keintiman adalah menderita oleh komunikasi yang tidak sehat. Dan ini problem yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Ada sekitar 70% perceraian itu dikarenakan komunikasi yang tidak sehat. Jadi hadirnya suami, adanya istri yang sekian lama bersama dirinya itu membuat mereka tidak bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Padahal komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu yang sehat itu pertama adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan suami, sampaikanlah kepada istri. Apa yang menjadi harapan dan yang diinginkan oleh seorang istri, sampaikan kepada suami. Jadi komunikasi itu yang pertama adalah punya keberanian untuk menyampaikan. Kalau misalkan tidak suka, katakan tidak suka. Kalau misalkan kita merasa tidak nyaman, sampaikan kalau kita tidak nyaman. Dan yang kedua adalah pasangannya mendengarkan apa yang menjadi harapan dan keinginan pasangan, apa yang membuat dia tidak nyaman, saling mendengarkan, saling mengetahui. Oh, ternyata itu dengan sikap seperti itu dia nggak nyaman loh. Ternyata dia nggak suka loh makanan seperti makanan ini, makanan itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ketika tersampaikan informasinya, kemudian yang satu juga bisa menangkap informasi tersebut. Yang ketiga adalah mencari titik tengahnya. Ya, oh iya kamu nggak suka itu, terus harus bagaimana gitu loh. Oh iya, kamu punya keinginan dan harapan seperti itu, sementara saya tidak bisa mewujudkannya, harus bagaimana? Misalkan ada seorang suami menginginkan ketika menikah itu berharap istrinya pintar masak ya, karena kebetulan istrinya adalah putri dari seorang pemilik warung yang terkenal di kampungnya, sehingga banyak orang makan di situ ya. Berharap ketika menikah dengan dia adalah istrinya pintar masak. Oh, ternyata istrinya nggak bisa masak sama sekali, dia bilang itu. Kok kamu nggak bisa masak sih? Iya, karena saya nggak pernah belajar masak. Yang masak kan ibuku. Yang masak adalah karyawan-karyawannya ibuku. Saya nggak pernah belajar masak. Saya selama ini cuma disuruh sekolah, kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, ya sekarang menikah dengan kamu dalam kondisi tidak bisa masak. Masa kamu nggak bisa sama suami? Nggak bisa, itu. Nah, apa solusinya ketika istri nggak bisa masak, sementara suami mengharapkan mendambakan istri yang pintar masak? Ya sudah, mungkin solusi titik tengah ya sudah, kalau begitu kamu belajar masak deh 1-2 makanan favoritku, dikursuskan di rumah makan yang atau di chef terkenal yang kira-kira 2 makanan favoritnya apa, misalkan soto atau rawon. Ya sudah, mungkin nggak bisa masak aneka macam ragam makanan, paling tidak 2 makanan favorit suaminya dia bisa masak lah gitu. Ini titik tengahnya. Kalau dalam transaksi jual beli digambarkan misalkan seperti ini, orang jual beli itu akan bisa terjadi transaksi ketika harga disepakati. Misalkan harganya 800, sementara si pembelinya hanya punya uang 500 gitu. Ya 500 saja ya. Oh, enggak bisa, harganya 800. Supaya terjadi transaksi berarti si penjual harus menurunkan harganya dari 800 menjadi 700 misalkan. Nah, kemudian si pembeli itu juga harus menaikkan harganya sehingga ketemu di angka 700 itu. Dengan konsekuensi si penjual akan agak sedikit berkurang keuntungannya. Nah, si pembeli juga harus merelakan merogoh kocek untuk menambahkan supaya ketemu di angka 700 itu. Jadi harus ada pengorbanan di situ ketika supaya bisa menemukan titik tengahnya. Nah, tapi kalau toh itu tidak ketemu, karena tidak mungkin memang bisa diwujudkan, yang keempat adalah berdamai dengan keadaan atau situasi yang memang tidak bisa ketemu di situ. Misalkan suami mengharapkan sesuatu yang mustahil, misalkan istrinya mungkin tidak terlalu putih misalkan, tapi suami mendapat istri jadi putih itu, sudah dibiayai dengan skincare yang harganya mahal tapi juga nggak kunjung memutih kulitnya misalnya, nggak gitu. Ya sudah, memang istriku nggak bisa putih, ya sudah diterima lah, bagaimanapun dia cantik dengan keadaan tidak terlalu putih itu ya.
Terus atau misalkan mendapati anaknya yang kemudian protes, "Umi, kok kulit saya hitam ya, bapakmu hitam kok. Kalau justru kalau kamu kulitnya putih jadi aneh itu, wong bapakmu kulitnya hitam, mamamu kulitnya coklat, gimana hasilnya putih." Nah, itu kan sifat hal-hal yang sifatnya kita harus berdamai dengan keadaan yang tidak mungkin bisa kita ubah kan gitu. Misalkan ada seorang suami mendambakan, ya saya berharap istri saya sebagaimana ibu saya. Maka ketika itu tidak mungkin diwujudkan seperti itu, ya suami akan mengatakan, kamu memang tidak seperti ibuku, tetapi aku nyaman hidup bersamamu dan aku mencintaimu. Begitupun dengan seorang istri yang mungkin mengharapkan suaminya sebagaimana sosok idola, yakni bapaknya, maka si istri akan mengatakan, ya kamu memang tidak seperti bapakku, tetapi aku telah memilih hidup bersamamu sampai akhir hidupku. Itu kan nyaman sekali. Jadi tanda hilangnya keintiman yang ketiga tadi menderita komunikasi yang tidak sehat. Kemudian yang keempat, tanda hilangnya keintiman adalah kehilangan perspektif dan apatis. Ya. Jadi banyak juga terjadi di kalangan komunitas ikhwan ngaji yang orang-orang yang sudah paham secara keilmuan. Jadi ketika dulu mereka akan menikah itu mendapatkan seorang istri yang bisa mendampingi dia, karena pertama dia menikah itu meniatkan untuk ibadah, kemudian yang kedua dia ingin mencetak generasi robani, kemudian dia ingin melahirkan generasi mukimuddin yang berjuang untuk menegakkan Islam di muka bumi ini, misalkan seperti itu. Di awal idealnya seperti itu, namun salahnya dia adalah dia hanya memancangkan menetapkan visi atau harapan dan mimpi-mimpinya, tapi dia tidak wujudkan dalam bentuk rencana-rencana membangun rumah tangga agar bisa terwujud apa yang menjadi impian itu. Karena kalau dalam pemerintahan itu dulu ada ya, zaman Pak Harto itu, Orde Baru itu ada namanya rencana pembangunan 5 tahun. Rumah tangga itu idealnya juga ada semacam tahapan-tahapan yang ingin diraih. Karena nggak sama yang dijalani ketika kita baru menikah dengan kemudian ketika sudah mulai ada anak yang pertama, kemudian lahir anak yang kedua, lahir anak yang ketiga, yang satu masih balita, yang satunya sudah tumbuh remaja, misalkan. Itu kan juga butuh ilmunya, ada ilmunya berkenaan dengan itu. Nah, bagaimana untuk mencetak generasi robani itu kan berarti kan harus orang tua harus punya ilmunya menjadi orang tua untuk bisa mewujudkan impian tersebut kan gitu. Jadi ketika ini tidak terjadi, maka yang terjadi adalah apatis. Ada perasaan bosan, ada perasaan jenuh, rumah tangga kok gini-gini aja, kok nggak ada perkembangan, pertumbuhan. Kalau soal materi sangat mungkin orang rumah tangga itu yang namanya seorang suami bekerja di satu perusahaan, meniti karir, kemudian karirnya naik, mungkin secara materi bisa bertambah. Tapi secara pemikiran, kedewasaan ya harusnya juga bertambah. Nah itu ketika itu tidak terjadi, maka yang muncul adalah kehilangan perspektif dan apatis. Kemudian tanda-tanda hilangnya keintiman yang kelima adalah kehilangan kepercayaan dan hilangnya optimisme atau harapan. Jadi ada banyak rumah tangga itu setelah berjalan sekian lama justru yang adalah ketidakpercayaan dan harapan-harapan yang tidak terwujud. Jadi mulai seorang suami mencurigai HP istrinya, atau istri sebaliknya, istri mencurigai daftar list kontak yang ada di suaminya, atau apa yang dilakukan suami tidak percaya. Ya, mulai ada kecurigaan, mulai ada ketidakpercayaan di situ. Kemudian ada mulai harapan-harapan yang tidak ketemu. Kok kamu begitu-begitu saja toh Mas? Dia bilang itu teman-teman kamu sesama lulusan pesantren aja sudah sedemikian berprestasi, dia bisa ngasih pengajian sana sini, dia juga punya perusahaan. Kan teman sekelas kamu, teman sebangku kamu. Dia mencoba membanding-bandingkan suaminya dengan teman-temannya, atau dia mencoba membanding-bandingkan suaminya dengan tetangganya. Nah ini kondisi rumah tangga yang tidak sehat. Padahal bisa jadi suami punya kemampuan yang lain di luar dari apa yang menjadi harapan dari istrinya. Ini penting untuk dipahami
ya tentang beberapa tanda-tanda hilangnya keintiman ini, karena kalau tidak diwaspadai ya bisa jadi perjalanan rumah tangga itu garing, kemudian arahnya menjadi tidak jelas, tidak sebagaimana harapan semula. Di sini pentingnya satu kerjasama tim yang kuat suami istri, kemudian membuat perencanaan bagaimana mengeksekusi apa yang direncanakan, dan kemudian bagaimana berdamai dengan situasi-situasi yang tidak sebagaimana diharapkan, dan ini penting ya. Jadi pernikahan ini adalah kerja tim, maka penting untuk membangun tim yang kuat, sebagaimana kalau di sebuah perusahaan ya ada kerjasama antara direktur, manajer, kepala bagian, dan staf-stafnya. Itu juga harus ada sinkron apa yang menjadi direncanakan oleh pimpinan dan apa yang dilakukan oleh staf yang ada di perusahaan tersebut. Wa alam syawab, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.